sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga memenuhi setiap hati kami Yesus. Masih semangat. Haleluya Yesus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan, serahkanlah. Serahkanlah musuh-Mu. Apa yang diselamatkan? Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah semuanya. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya karena anugerah-Mu Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, mengubah hidup. Kau memilihku, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Allah selama aku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku Tuhan, Kau memilihku. Selamatkan hidup kami Tuhan, selamatkan hidupku, semua karena cinta. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang erat tanganku.
Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami semua, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Memberkati setiap umat-Mu yang mendengar. Biar Roh Kudus yang menolong supaya kebenaran firman boleh jatuh di tanah yang subur. Firman Tuhan benar-benar bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masih melanjutkan apa yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini, yakni bagaimana mengalami kuasa Tuhan di masa kini, di saat ini, di sekarang ini. Dan di minggu yang ketiga kita belajar bagaimana kita dapat mengalami atau menerima kuasa Tuhan itu melalui yang namanya kerendahan hati. Kalau minggu lalu itu berbicara bagaimana ketaatan, dan di minggu yang ketiga ini kita belajar bagaimana menerima kuasa Tuhan melalui yang namanya kerendahan hati. Katakan kanan kiri saudara, kerendahan hati. Ya, untuk menerima kuasa Tuhan perlu kerendahan hati. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, nah ada ini satu ikan, mungkin saudara tidak familiar dengan ikan ini. Ya, kalau ikan bawal mungkin saudara sudah tahu, ya kan, sering makan. Ikan kakap saudara pasti sudah tahu karena sering makan ya, atau ikan gembung. Nah berbeda dengan ikan-ikan itu, ikan ini jarang orang ketahui atau sedikit saja orang mengetahui. Ikan ini dalam bahasa Inggrisnya pufferfish atau yang biasa disebut dengan ikan buntal. Nah ikan ini memiliki satu keunikan saudara-saudari. Kalau ikan ini, kalau dia mau diserang oleh predator, dia bisa mengembangkan atau menggembungkan ya tubuhnya sedemikian rupa sampai sebegitu ya saudara, sehingga predator itu akan kesulitan untuk memangsa ikan ini. Dia dapat menggelembung saudara ya. Nah selain itu ikan ini juga nggak bisa dikonsumsi sembarangan karena ikan ini sangat beracun. Ya, sangat beracun karena dia mengandung yang namanya tetrodotoksin yang 1000 kali lebih kuat dari yang namanya racun sianida. Nah ikan ini ya yang menarik dari kata pap ya, bahasa Inggris pufferfish tadi, kata pap ini selain diartikan sebagai yang namanya menggembus atau meniup, tapi juga pap ini, kata ikan pufferfish ini, pap ini itu adalah diartikan juga sebagai satu tindakan yang namanya menyombongkan diri. Nah, kesombongan atau paper up sesungguhnya adalah racun juga kehidupan yang sangat mematikan. Katakan kanan kiri saudara, kesombongan itu racun. Racun yang mematikan. Ya, bila ikan buntal atau pufferfish akan membahayakan nyawa orang yang mengkonsumsinya, demikian juga pula kesombongan atau paper up akan berakibat fatal bagi orang yang mengidapnya. Hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Ada satu ilustrasi yang berulang kali sudah disampaikan, cerita tentang 2 ekor bangau dan seekor katak yang hidup dalam satu kolam yang permai, yang tenang dan damai. Hidup mereka aman di situ hingga satu kali datang musim kemarau. Karena musim kemarau, kolam tersebut airnya lama-kelamaan semakin menyusut. Kalau bagi bangau untuk pergi terbang, berpindah mencari kolam air yang lain mudah. Tetapi bagi si katak untuk keluar atau berpindah itu atau mencari tempat kolam air yang baru sangatlah sulit. Sehingga 2 ekor bangau tadi yang bersahabat dengan seekor katak ini memikirkan cara lah gimana supaya kawannya ini enggak ditinggal sendirian di dalam kolam yang semakin mengering. Akhirnya mereka punya ide ya, diambillah sebuah ranting. Seekor bangau yang satu menggigit dengan paruhnya ujung daripada ranting yang satu, dan seekor bangau yang lain juga menggigit dengan paruhnya ujung ranting yang lain. Nah, gini ya, satu gigit sini, satu gigit sini. Nah si katak
diminta untuk menggigit di tengah. Supaya apa? Supaya si bangau, kedua ekor bangau ini dapat membawa ikut terbang juga si katak ini supaya nggak tinggal di dalam kolam yang kering. Nah mereka akhirnya terbang. Nah melintasi suatu persawahannya gitu. Di persawahan itu ada ada seorang petani. Seorang petani ini melihat, wow, luar biasa ini kerjasamanya, idenya ini katanya. Wow, siapakah yang memiliki ide ini? Nah, si katak merasa memiliki ide. Dia membuka mulutnya, saya yang punya ide seperti ini katanya, menyombongkan diri. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Ketika dia membuka mulutnya, seketika itu juga dia jatuh ke tanah dan kemudian mati. Itulah saudara seringkali kesombongan itu. Yang mengakibatkan dampak yang sangat fatal. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Alkitab ya berulang kali dinasehatkan, diperingatkan tentang bahaya yang namanya dari kesombongan. Kalau saudara bisa lihat dalam Amsal pasal 16 ayat 18, Yakobus pasal 4 ayat 6 itu berbicara bagaimana kita perlu untuk hidup yang dalam namanya sikap rendah hati. Rendah hati tentu saja merupakan lawan kata daripada yang namanya kesombongan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, betul? Demikian juga berkat Tuhan selalu mengalir kepada orang yang rendah hati. Saya ulangi, seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, demikian jugalah berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi orang yang memiliki namanya kerendahan hati. Jadi ingatkan kanan kiri saudara sekali lagi, penting rendah hati. Penting rendah hati. Mau diberkati? Katakan kanan kiri saudara. Mau diberkati? Rendah hati. Ya, saudara perlu rendah hati. Ingat prinsip itu. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berkat juga senantiasa mengalir kepada orang yang rendah hati. Oleh karenanya dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru berulang kali itu diberikan contoh bagaimana pentingnya sikap rendah hati. Apalagi kalau orang ingin mengalami kuasa Tuhan perlu rendah hati. Orang seringkali kan dalam kehidupan hari-hari ini ingin mengalami pertolongan Tuhan tapi dengan tinggi hati. Contohnya apa? Mengancam Tuhan, betul? Tuhan, satu kali dia berdoa nggak dijawab, dua kali dia berdoa nggak dijawab, tiga kali mungkin doanya nggak dijawab, yang keempat dia ngancam Tuhan. Tuhan, ini yang kali keempat. Kalau yang keempat ini nggak kau jawab, siap-siaplah Tuhan. Nah itu kan udah mulai sombong, betul? Udah mulai sombong dia. Nggak sadar siapa yang butuh pertolongan saudara. Tapi mulai tinggi hati. Nah seringkali orang untuk mengalami pertolongan Tuhan justru makin tinggi hati. Padahal itu bertentangan. Itu tidak seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Nah pentingnya kerendahan hati bagi orang yang ingin mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan. Nah kita akan mempelajari hari ini dari seorang yang bernama Naaman. Ya bagaimana dari kehidupannya kita belajar Tuhan itu lewat masalah problem kesukaran yang dihadapi sedang membentuk Naaman untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau dia memiliki kerendahan hati, kuasa dan pertolongan Tuhan itu akan ia alami dalam kehidupannya. Kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan seperti demikian. Naaman, panglima Raja Aram adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Panglima nih ya, panglima orang terpandang sangat dihormati sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa
tetapi menderita penyakit kusta. Jadi ini orang ada sakitnya. Sekalipun seorang panglima yang luar biasa. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Dan gadis itu menjadi pelayan istri daripada Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat yang pertama tadi dijelaskan tentang siapa Naaman. Dia seorang panglima, ya, dia orang yang terpandang, yang kemudian dikatakan bahkan raja pun, ya, sangat menghormati yang namanya Naaman. Jadi ini orang luar biasa ini. Mungkin kalau di zaman sekarang ini seorang jenderal ini ya, namanya panglima yang terpandang, dihormati, dia seorang jenderal. Tetapi sebagaimana yang ditulis ayat yang pertama, seorang jenderal ini, orang yang terpandang ini, ya, orang yang dihormati ini ternyata kena satu penyakit. Yang namanya penyakit apa, saudara? Penyakit apa, saudara? Boleh baca penyakit apa? Kusta. Ini penyakit yang pada waktu itu penyakit kulit yang sangat tidak mudah untuk disembuhkan. Oleh karenanya kalau orang kena sakit kusta udah pasti dijauhi aja. Orang tersebut harus diasingkan saja. Ini karena penyakit kulit yang sangat menular dan sangat pada waktu itu ya, sangat tidak bisa disembuhkan. Dia terpandang, ya, dia seorang yang dihormati, tapi dia memiliki satu penyakit yang sangat itu tidak mudah untuk diobati, penyakit kusta. Nah, melalui kondisi yang Naaman ini alami, ya, dan kemudian beberapa hal-hal yang berikutnya yang dialami oleh Naaman, Tuhan di sini sedang membentuk yang namanya kerendahan hati dalam diri seorang panglima kerajaan daripada Aram tersebut. Nah, selain itu melaluinya juga Tuhan mengajar juga, kita ambil nanti ini poin-poinnya, supaya kita juga belajar tentang bagaimana pentingnya yang namanya kerendahan hati untuk juga kita bisa mengalami kuasa serta pertolongan Tuhan. Nah, dari Naaman apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu saudara-saudari, ya? Yang namanya pembentukan kerendahan hati itu adalah dengan yang pertama melewati kesukaran. Kalau saudara ini sedang mengalami kesukaran, kesulitan, ingat Tuhan sedang membentuk saudara. Amin. Membentuk saudara untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Mungkin saudara mulai sombong sebelumnya. Karena ada duit saudara, ada harta benda saudara, ada keadaan yang baik, sehingga saudara sudah mulai lupa dan menganggap saya yang menghasilkan ini semua, atau saya yang membuat keadaan ini semuanya seperti ini. Nah, mulai sombong tuh. Baru Tuhan kasih hajar sedikit selentik, berkurang sedikit hartanya. Berkurang sedikit, keadaan mulai kacau. Nah, itu Tuhan sedang melatih saudara untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk rendah hati. Untuk rendah hati. Dua sarana yang seringkali dipakai Tuhan dalam membentuk manusia, yaitu apa? Kesukaran dan masa penantian. Kesukaran Tuhan kasih supaya kita menyadari ternyata diri kita terbatas. Menyadari kemampuan kita terbatas. Dan yang kedua masa penantian seperti yang saya bilang tadi. Doa 1 kali, doa 2 kali, doa 3 kali, doa 4 kali. Apakah masih rendah hati berdoa atau sudah mulai muncul kesombongan? Mulai mengancam. Nah, dua hal ini seringkali dipakai Tuhan ini untuk nguji kita apakah kita pribadi yang rendah hati atau tidak. Kedua sarana itu acap kali Tuhan gunakan untuk yang namanya membentuk karakter kita.
Termasuk untuk yang namanya membentuk kerendahan hati kita. Saudara, perhatikan ini. Kalau Tuhan izinkan kesukaran terjadi dalam hidup saudara, Tuhan sedang membentuk saudara untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ada kalanya Tuhan mengizinkan orang mengalami kesulitan agar apa? Karakter yang sesungguhnya itu bisa terlihat lewat kesukaran. Oh, ini toh karakternya. Dan melaluinya Tuhan membentuk kehidupan orang tersebut, termasuk membentuk kerendahan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kalau kita bisa melihat dalam diri seorang Raja Naaman, seorang panglima ini yang bernama Naaman, saudara coba bayangkan seorang jenderal. Kalau di zaman sekarang seorang jenderal kira-kira dihormati tidak? Kalau katakan aja lah jenderal siapa sekarang panglima TNI kita? Agus Subianto ya kalau saya salah ya. Atau dia Kasat ya. Kalau dia sekarang hari ini datang, semua orang pasti akan menghormati dirinya. Betul? Betul atau betul saudara? Ya dia akan dihormati. Tidak akan mungkin seorang jenderal nggak dihormati saudara. Semua orang pasti siap, apalagi kalau dia anak buahnya ya di kesatuan gitu ya. Pasti akan sangat dihormati. Nah tetapi kita dapat melihat di sini Naaman ini yang gagah perkasa, terpandang, sangat dihormati, tapi menderita satu penyakit yang namanya penyakit kusta. Penyakit yang gak boleh semua orang boleh dekat dengan dia. Bayangkan gitu ya, posisi yang sangat tinggi, dihormati, bahkan raja pun menghormati ya, terpandang, tapi kemudian punya penyakit yang sangat najis. Yang sangat susah diobati. Anda lihat ini, udah sedemikian tinggi ya, tapi dikasih yang namanya kesukaran yang luar biasa ya, ini penyakit kusta. Nah, berarti dalam hal ini Tuhan itu menyadarkan Naaman akan yang namanya keterbatasan dirinya. Ternyata jenderal atau panglima yang sangat dihormati ini, panglima yang sangat terpandang ini, ternyata tidak berdaya melawan yang namanya penyakit kusta. Seorang panglima ini ternyata tidak berdaya menghadapi penyakit kusta. Anda bayangkan itu saudara. Ya. Bahkan di ayat 2 dan 3 seorang jenderal, kalau Bang Dani hari ini menasihati seorang jenderal itu mustahil. Betul? Pak Stephen menasihati seorang jenderal mustahil. Betul? Langsung jenderalnya bilang, siap gerak dulu kau. Siapa kau? Tapi saudara di ayat 2 dan 3 di ayat 2 dan 3 saudara baca, siapa yang menasihati? Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Udahlah tawanan, gadis itu kemudian menjadi pelayan istri Naaman. Apa yang dilakukan? Seorang tawanan, seorang pelayan berkata kepada seorang jenderal, panglima yang luar biasa ini. Dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Anda bayangkan, karena kelemahan, karena kesukaran yang dialami oleh Naaman ini, seorang tawanan, seorang pelayan bisa ngomong sama dia. Betul. Hari ini kalau Anda mau bertemu dengan jenderal, ya nggak mungkin saudara. Apalagi sekedar mau ngomong, ya nggak mungkin. Anda lihat. Maksudnya ngerti saudara?
Tuhan sedang membentuk kerendahan hati seorang Naaman. Lewat apa? Kesukaran. Kalau dia nggak terkena penyakit kusta, mau nggak dia dengerin ini ngomongan seorang tawanan, seorang pelayan? Mau nggak? Nggak akan mungkin. Tahu salah jauh-jauh seorang jenderal. Orang kaya jadi tempat ini atau di kota ini ya belum tentu mau dengar omongan saudara. Betul. Tapi karena kesukaran yang dihadapi seorang Naaman, bahkan dia sekalipun panglima, orang terpandang, orang terhormat, seorang tawanan, seorang pelayan, dia dengar. Saudara, amin. Saudara nangkap enggak? Nangkap enggak maksudnya saudara? Saudara ngerti? Ternyata lewat kesukaran itu Naaman diajarkan untuk rendah hati. Kalau enggak karena penyakit kustanya, enggak akan mungkin seorang tawanan, seorang pelayan itu bisa ngomong sama dia. Betul? Betul saudara? Dari sini kita dapat melihat ya, melalui kesukaran yang dialami Naaman, Tuhan sedang membentuk yang namanya kerendahan hati. Sehingga seorang tawanan, seorang pelayan pun dia dengar. Yang kalau dalam posisinya dia baik-baik saja, sehat-sehat saja, normal-normal saja, jangankan ngomong, bertemu pun tidak akan mungkin sembarangan. Betul? Tidak akan mungkin saudara. Karena dia mengalami kesukaran, dia pun harus merendahkan hati, bahkan harus mendengar nasihat dari seorang hamba, dari seorang tawanan, dan dia disarankan untuk pergi ke Israel memohon pertolongan dari Nabi Elisa yang tinggal di Samaria, di kota ibu Israel ya. Saudara nangkap di sini saudara cerita ini, amin. Saudara dapat ya. Kalau tanpa kesukaran, Naaman tidak akan mungkin mau mendengarkan nasihat daripada seorang tawanan, seorang yang namanya pelayan, gak akan mungkin. Tapi karena dia mengalami kesukaran, dia pun belajar untuk rendah hati, bahkan mendengarkan nasihat daripada seorang tawanan, seorang pelayan ya saudara. Dan ini kita dapat di sini pelajari bahwa seringkali Tuhan mengizinkan orang ya melewati kesukaran untuk saudara punya yang namanya kerendahan hati. Katakan kanan kiri saudara, kesukaran itu mendatangkan kerendahan hati. Ya, kesukaran itu mendatangkan kerendahan hati. Saudara sadar, ya seperti Naaman. Ya. Yang kedua, cara Tuhan membentuk ya, pembentukan kerendahan hatilah dengan melewati pengalaman diremehkan oleh orang. Wah, ini saudara. Kalau yang pertama tadi yang namanya melalui kesukaran, yang kedua melalui pengalaman diremehkan oleh orang. Siapa di sini yang senang diremehkan? Boleh angkat tangan. Pasti nggak ada orang yang mau diremehkan. Kenapa? Karena egois, kesombongan itu selalu menjadi milik kita. Betul. Sekalipun kita sudah tidak ada, sekalipun sudah tidak mampu, masih banyak kesombongan dalam diri kita, betul? Tetapi kalau kita ingin rendah hati, saudara harus melewati pengalaman diremehkan oleh orang lain. Dan ini yang Tuhan sedang ajar kepada seorang yang namanya Naaman. Ingat Naaman, seorang jenderal, seorang yang terpandang, seorang yang sangat tinggi jabatannya, bahkan raja pun sangat menghormatinya. Ingat ya, ini bukan posisi orang ecek-ecek ini. Posisi yang sangat tinggi ini. Wali kota masih jauh, gubernur masih jauh. Ini lebih tinggi lagi saudara. Panglima perang itu wakilnya raja. Kalau pada waktu itu. Apa kata panglimanya sangat ditentukan itu, kemenangan atau kekalahan. Jadi ini orang sangat-sangat penting posisinya, sangat dihormati. Tapi Tuhan sedang ajar dia untuk yang namanya melewati pengalaman bahkan diremehkan.
Halo. Siapa kita? Orang biasa. Siapa kita? Orang yang sederhana. Jadi jangan langsung saudara merasa saudara sudah sehebat Naaman. Bahkan seorang Naaman aja yang segi demikian hebat, dia harus melewati pengalaman ini saudara. Pengalaman diremehkan oleh orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pembentukan kerendahan hati yang Tuhan kerjakan adalah dengan mengizinkan orang melewati pengalaman diremehkan oleh orang lain. Ingat saudara, kalau saudara hari ini diremehkan, Tuhan sedang membentuk kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati harus lewat tuh pengalaman yang seperti itu. Saat sedang dipuji-puji, kerendahan hati tidaklah akan terlihat karena kita dapat dengan mudah berkata, oh jangan saya yang dipuji, tetapi Tuhan saja yang dimuliakan. Ini lagi bagus, keadaannya enak. Tapi namun lain halnya bila kita sedang diremehkan oleh orang lain, di saat seperti itu tidak akan mudah untuk berkata, oh memang saya pantas diremehkan, gak akan ada. Betul? Betul atau betul? Nggak akan ada. Nggak akan ada orang bilang, oh memang saya pantas diremehkan dan hanya Tuhan yang pantas untuk dipuji. Nggak akan ada. Bahkan kita manusia terkenal dengan self-defense mechanism. Tahu nggak? Sistem pertahanan diri udah tahunya salah, udah tahunya nggak punya apa-apa, tetap aja sombong. Itu kan terkenal self-defense mechanism, ya kan? Dalam psikologi manusia. Udahlah nggak jawab apa-apa, udahlah memang salah, udahlah memang tetap aja ngotot. Tetap aja nggak mau disalahin, tetap aja merasa benar. Nah Tuhan ingin membentuk kita lewat kerendahan hati supaya kita rendah hati. Kadang melalui pengalaman diremehkan oleh orang lain. Kenapa? Karena di situ diuji karakter kita yang sesungguhnya. Berbicara tentang bagaimana ujian melalui yang namanya diuji kerendahan hatinya lewat pengalaman diremehkan oleh orang lain ini, ada satu cerita seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan ini dia memang perawakannya kecil, ya, seperti masih anak SMA. Tapi dia seorang pengkhotbah, pembicara yang sangat terkenal saat itu di zaman itu, sehingga dia diundanglah satu kali khotbah di dalam yang namanya acara ya ibadah dari kalangan-kalangan para pengusaha. Dia diundang. Zaman itu belum ada HP, ya. Jadi masih diundang lewat surat, ya. Nah, dia diundang, tapi yang mengundang ini tidak tahu persis wajahnya seperti apa. Yang mereka tahu hanya nama daripada pembicara tersebut. Dia diundang dan ketika dia hadir di tempat ibadah daripada persekutuan tadi, karena nggak ada orang yang mengenali dia, orang hanya tahu namanya, tidak tahu wajahnya, dia masuk tidak ada yang menyambut. Dia masuk tidak ada yang menyambut. Lalu karena dia pembicara sebagaimana lazimnya seorang pengkhotbah, dia akan duduk di depan, betul? Dia duduk di depan. Karena dia duduk di depan, perawakannya kecil seperti apa, ketua panitianya bilang, Dek, maaf ya, ini kursinya untuk kursi pembicara. Kalau yang tamu itu di belakang, Dek, katanya gitu. Si pengkhotbah ini karena memang dia orangnya low profile, orangnya rendah hati, ketika dikatakan seperti itu, ia beranjak pergi ke kursi belakang. Ini pengkhotbah terkenal nih saudara. Ya, pengkhotbah yang sangat terkenal. Dia pindah ke kursi belakang. Nah kemudian ibadah berjalan. Karena pengkhotbahnya dilihat belum ada duduk di depan, diperpanjanglah pujiannya. Nyanyi lebih panjang lagi 10 menit, nyanyi lebih panjang 20 menit. Mana pengkhotbahnya ini? Gak ada duduk di depan. Akhirnya setelah karena ditunda sekian lama, akhirnya ketua panitia maju ke depan. Dia berkata begini, Bapak pengkhotbah, kalau memang Bapak pengkhotbah sudah hadir dalam ibadah hari ini, boleh nggak maju ke depan?
Tahu nggak yang maju siapa? Yang disuruh pindah tadi duduk ke belakang, maju ke depan dan kemudian berkhotbah. Setelah selesai berkhotbah, si pembicara tadi mengasih satu tantangan, siapa yang ingin bertobat dan maju ke depan dan mau didoakan maju ke depan. Ketua panitia tadi yang nyuruh duduk di belakang, dia maju duluan, dia minta didoakan dan hari itu dia bertobat, saudara. Saudara lihat, ya, luar biasa kerendahan hati daripada pengkhotbah tersebut. Ya, dia tidak merasa jatuh ketika diremehkan. Dek, jangan duduk di depan. Ini untuk pembicara, duduk di belakang. Dia ikut. Dia duduk di belakang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali ya Tuhan ingin membentuk kerendahan hati kita melalui yang namanya diremehkan oleh orang lain, sama seperti Naaman. Ingat sekali lagi konteksnya, ini orang yang sangat terpandang. Ini jauh lebih di atas menteri. Kalau negaranya, sistem negaranya berbeda sama kita yang sistem negara demokrasi. Kalau di negara lain itu ada yang namanya Perdana Menteri. Itu kan tinggi sekali posisinya selain pada raja ya, Perdana Menteri. Kurang lebih kayak gitu nih. Dan kalau yang namanya orang yang sangat terhormat, dipandang, ya panglima tinggi, nggak mungkin datangnya ece-ece, betul? Seperti Naaman, di ayat 9 ketika didengar nasihat dari yang namanya tawanan pelayannya tadi, hamba istrinya tadi, Naaman pun pergi ke Israel, ke Samaria. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya, udah jelas lah ini orang penting ini, nggak mungkin dong datang jalan kaki seperti kita, betul? Pasti datang dengan segala kemegahannya, datang dengan kuda serta keretanya, ini udah pasti orang elit nih, dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ini kalau zaman sekarang, ini datangnya ini naik Rolls Royce ini, saudara ya, mobil mewah sekali ini datangnya ini. Atau ya semini-minimalnya Alphard lah ini saudara datang. Sap di depan rumah. Tapi ayat yang ke-10 saudara baca. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya. Artinya bukan Elisanya yang datang. Udah datang ini, Naaman ini, panglima tinggi ini. Oh tak sambut lah. Gitu kan, Elisanya lah yang keluar, buka pintu. Ya silakan. Enggak. Elisa menyuruh orang, menyuruh pegawainya. Elisanya enggak keluar dari rumah, tetap aja di rumah, disambut enggak. Yang disuruh siapa? Pegawainya. Kok ngomong keluar? Jumpain di luar. Katakan kepadanya apa? Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi air. Elisanya enggak mau keluar. Enggak mau ngomong, enggak mau nyambut nih orang yang datang dengan Rolls Royce atau Alphard ini. Enggak, di dalam aja suruh pegawai ngomong. Saudara tahu, kalau seorang panglima, seorang yang terhormat, seorang yang terpandang diberlakukan kayak gini, kira-kira responnya apa? Kira-kira kalau Anda orang terpandang, Anda orang yang sangat kaya, Anda datang dengan kemegahan Anda, di depan rumah daripada orang yang mau Anda datangi, orang tersebut tidak mau keluar, apa respon Anda? Apa? Ya sama, ini baca ini orang yang sama, dia bilang apa? Tetapi Naaman marah. Ya bayangkan loh, seorang yang sangat dihormati, sangat terpandang. Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya. Dikirain karena datang, dia dengan segala kemegahan, dengan segala pangkatnya, dengan segala tingkat posisinya, Elisa bakalan keluar. Ternyata enggak keluar. Enggak keluar. Tuh, diuji kerendahan hatinya. Kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kusta itu.
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ayat yang selanjutnya dibaca apa? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Kesel lah. Direndahkan betul nih kan. Kalau kita belumlah tinggi-tinggi kali posisinya. Kalau udah datang, ya silakan Pak. Kan betul? Masihlah yang belum tinggi kali posisinya. Ya silakan Pak, mau makan apa Pak? Ya disambut sedemikian rupa. Ini udah posisi yang sangat tinggi. Dilihat pun enggak. Suruh pegawai ngomong. Anda bayangkan itu, harga dirinya itu. Benar-benar diajar untuk rendah hati. Betul? Betul? Betul atau betul? Jadi jangan Anda merasa kalau diremehkan itu membuat Anda jatuh. No. Justru itu Tuhan sedang membentuk kerendahan hati saudara. Kalau diremehkan itu Tuhan sedang bentuk kerendahan hati saudara. Amin. Elisa sengaja nggak mau keluar, suruh pegawainya supaya diuji kerendahan hati daripada yang namanya Naaman. Tentu saja Naaman yang seorang sangat terpandang, sangat terhormat ini marahlah karena merasa diremehkan. Dia geram. Tetapi seperti yang kalau nanti kita baca di ayat 13 ya. Kalau Naaman di dalam rasa marahnya, di dalam geramnya, kesalnya dia lalu pergi pulang seandainya dia tidak mengikuti nasihat daripada yang namanya Nabi Elisa melalui pegawainya tadi, Naaman gak akan mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Kalau seandainya geramnya, marahnya, kesalnya karena diremehkan itu membuat dia pergi dan tidak mau mengerjakan apa yang dikatakan, Naaman tidak akan mengalami kesembuhan. Di sini Naaman harus melewati pengalaman diremehkan untuk menguji karakternya yang sesungguhnya dan yang kemudian membentuk kerendahan hati dalam dirinya. Ingat sekali lagi, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berkat Tuhan juga selalu mengalir kepada orang yang rendah hati. Ingat ini baik-baik saudara ya. Ingat, kerendahan hati itu kunci membuka pertolongan Tuhan, membuka kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, yang tadi melalui kesukaran, melewati pengalaman diremehkan oleh orang lain. Yang ketiga, melewati ujian ketaatan terhadap firman Tuhan. Pembentukan kerendahan hati adalah yakni melewati ujian. Apakah kita taat tidak terhadap firman Tuhan? Itu diuji kerendahan hati kita. Apa yang Tuhan sampaikan kita lakukan, berarti kita rendah hati. Iman kepada Tuhan, saya kemarin di kesan udah bilang juga ini, iman kepada Tuhan dan kerendahan hati itu bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Saudara tahu uang logam? Ada dua sisinya. Iman dan kerendahan hati itu harus satu paket. Seperti satu koin uang logam tadi. Orang, perhatikan ini, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan akan hidup dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati sajalah yang akan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman sama Tuhan tapi nggak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, orang tersebut nggak rendah hati. Kenapa? Kenapa saya bilang? Karena merasa apa yang Tuhan omongkan itu nggak betul. Orang yang demikian pasti bukanlah orang-orang yang benar percaya Tuhan itu berkuasa. Betul? Kenapa? Karena dia tidak mengerjakannya.
Dia merasa dirinya lebih tahu, dirinya lebih pintar. Makanya iman dan kerendahan hati itu satu jalan. Saya kemarin di Kesan bilang, kenapa orang sulit sekali untuk yang namanya mengalami kuasa Tuhan? Karena orang tidak mau rendah hati. Rendah hati itu kunci untuk orang bisa mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan perintahkan gak mau dikerjakan. Betul? Betul saudara? Iya kan? Saya sering kali tuh mendengar dulu, bahkan sekarang juga masih ada ya sayup-sayup saya dengar. Orang-orang di Kedai Tua itu tahu banyak kok firman Tuhan. Lebih pintar dari Anda. Pertanyaannya, kenapa nggak mengalami kuasa Tuhan? Karena nggak hanya sekedar tahu, tapi nggak mau rendah hati menaati firman-Nya, betul? Betul? Apakah orang yang seperti disebut, orang yang demikian itu dapat disebut sebagai orang yang beriman? Tidak. Kalau orang yang beriman, pasti orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti akan melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan, betul? Betul? Kalau udah bilang apa? Yang mana ayatnya? Udah tahu aku lebih banyak. Jangan kau ajar-ajari ya. Saudara lihatlah ujung hidupnya itu kayak gimana. Situ-situ aja itu, betul? Karena iman dan kerendahan hati itu sejalan. Hanya orang yang rendah hatilah orang yang sungguh-sungguh beriman. Dan orang yang beriman pasti lihat dia orang yang rendah hati. Karena dia sadar dia terbatas. Karena dia sadar dia tidak mampu. Karena dia sadar Tuhan lebih pintar. Karena dia sadar Tuhan lebih berkuasa, lebih maha tahu. Sehingga dia rendah hati ikut apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang seringkali merasa bahwa kemampuan dirinya hebat, tidak terbatas, pasti nggak mau mengikuti apa kata Tuhan. Betul? Orang yang sombong pasti sulit mengikuti apa kata Tuhan, betul? Ya. Jadi hati-hati saudara, orang yang percaya seringkali juga adalah orang yang sombong. Hal ini yang pada akhirnya ada dalam sikap dalam diri Naaman, yakni bagaimana iman dan kerendahan hati itu menaati apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Elisa. Tadi di ayat 10 dibilang apa? Waktu nggak mau menemui, dia bilang apa? Pergi, mandilah 7 kali di sungai Yordan, ya, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Sederhana perintahnya bukan? Apa perintahnya? Pergi dan mandilah 7 kali. Sederhana? Tapi dikomplain kan? Sama si Naaman di ayat 12. Bukankah Abana dan parpar sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kalau seandainya komplainnya dia ini mengakibatkan dia tidak taat, kira-kira mujizat terjadi? Enggak. Tapi puji syukurnya ya, ketika Naaman dinasehati ya di ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi. Di sini sedang diuji kerendahan hati Naaman. Betul? Sebelumnya dia marah dan geram, kesel. Sekarang diuji, mau nggak taat nih? Mau nggak ikut nih apa yang disampaikan? Saudara, seringkali firman Tuhan itu mudah. Yang buat sukar itu karena egois. Karena Anda tidak rendah hati. Sehingga Anda merasa nggak betul firman Tuhan. Saya yang lebih benar, saya yang lebih tahu. Sama kayak Naaman, merasa sungai yang di Damsik sana lebih bagus daripada sungai di Israel. Ngapain saya harus mandi? Itulah seringkali kita.
Tapi Naaman di sini sedang diuji ketaatannya. Dan ayat 14, karena dia mau turut nih, ya udah, dia turut ini. Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara dapat melihat? Amin. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Taat. Seringkali perintah Tuhan itu mudah. Kita yang nggak mau mengerjakannya, sama seperti Naaman. Sama seperti Naaman. Marah dan kesalnya, geramnya saja. Padahal yang dilakukannya sampai dibilang pegawainya, nggak sukarnya. Kalaupun sukar kok kerjakannya. Haleluya. Firman Tuhan mudah atau sukar? Mudah kalau tidak dikerjakan, sukar kalau dikerjakan. Nanti baca di Alkitab. Firman Tuhan itu nggak ada yang sukar untuk dilakukan. Mengapain firman Tuhan? Anda suruh mencangkul dunia ini, seluruh dunia ini. Anda suruh membajak seluruh dunia, nggak ada. Yang susah kita. Yang melakukannya sama kayak Naaman. Yang sudah bersungut, sungut. Yang sudah merasa lebih baik sungai di Damsik, ya lebih baik diri saya, lebih pintar saya. Itu yang sering kali, saudara. Haleluya. Haleluya. Untuknya saudara, supaya saudara ingat, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berkat Tuhan juga selalu mengalir kepada orang yang rendah hati. Gimana pembentukan kerendahan hati? Lewati kesukaran. Seperti Naaman. Karena kesukarannya, akhirnya dia pun dengan rendah hati mau mendengar nasihat seorang tawanan, seorang pelayan, seorang hamba. Kalau enggak karena kesukaran, boro-boro bisa diomong, pelayannya bisa ngomong, pelayannya bisa ketemu, enggak mungkin. Yang kedua, pembentukan kerendahan hati melewati pengalaman diremehkan oleh orang. Udah datang dengan Alphard, dengan Rolls Royce, keluar pun enggak. Udah enggak keluar, suruh pegawai. Aduh, ini penghinaan banget Makanya dia marah, geram. Tapi di situ diuji kerendahan hatinya. Kalau seandainya karena marah dan geramnya dia pergi, meninggalkan, enggak mau ikut, pasti dia tidak akan mengalami kesembuhan, tidak akan mengalami mujizat. Dan yang ketiga, melewati ujian ketaatan terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Mudah, betul? Amin. Yang perlu kita taat. Katakan kanan kiri saudara, taat. Ada amin. Taat saudara ya. Menerima kuasa Tuhan melalui kerendahan hati. Ingat ini, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berkat Tuhan senantiasa mengalir kepada orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur firman hari ini yang mengajar kami bahwa ketika kami ingin mengalami kuasa mujizat pertolongan Tuhan, kami perlu memiliki kerendahan hati. Tuhan membentuk kerendahan hati kami melewati kesukaran, melewati pengalaman diremehkan, direndahkan oleh orang lain. Dan Tuhan sedang membentuk kerendahan hati kami melalui apakah kami taat terhadap setiap firman yang Engkau sampaikan. Dan Tuhan kami percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir, kuasa Tuhan senantiasa tercurah
bagi setiap kami orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dengar, orang yang mau taat apa kata Tuhan. Karena sesungguhnya perintah Tuhan itu adalah perintah-perintah yang mudah, yang kalau kami penuh dengan ketaatan, kami mampu mengerjakannya. Yang seringkali adalah karena kami merasa kami lebih baik, kami merasa lebih pintar, kesombongan ada dalam diri kami sehingga sulit bagi kami menaati firman-Mu Tuhan. Hari ini biarlah firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus tolong kami. Tolonglah lembutkan hati kami. Roh Kudus tolonglah bimbing kami supaya kami mengerti kebenaran firman ini. Agar berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bukan hanya dialami oleh orang-orang di masa lalu, tetapi benar-benar kami alami dalam kehidupan kami di masa kini, di masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.